gimana caranya saya harus dapatin, Mbak. Jadi saya berkelahi itu, Mbak, sama perampok itu, salah satu perampok itu. Ini bekasnya juga masih ada nih, Mbak. Bengkak sama biru ini. Setiap prajurit yang bekerja melampaui panggilan tugas dapat menerima penghargaan. Seperti yang di hadapan saya, Serka Tri Ari Wibowo. Selamat datang di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Bagaimana kabarnya, Pak Tri? Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak. Ya, terima kasih ya Siap. telah hadir di Kartika Podcast. Pak Tri, bagaimana ini? Saya dengar ceritanya bahwa Pak Tri berhasil membantu menangkap perompak kapal. Gimana kronologi ceritanya? Kalau untuk kronologinya, Mbak, itu sebenarnya tidak diduga. Itu seperti biasa saya melaksanakan patroli air menggunakan ketek. Kalau bahasa di sana itu ketek itu perahu yang apa ya? Bunyinya tek 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 tek, makanya disebut ketek. Itu punya masyarakat, saya ajak masyarakat. Itu sekitar pukul 13.30 kalau nggak salah, Mbak. Itu saya bergerak, berjalan. Sekitar pukul 15.00 itu dari kejauhan itu saya melihat ada kapal tugboat pengangkut tongkang. Itu muatannya kosong waktu itu, Mbak. Jadi dari jauh itu saya melihat speedboat dari belakang itu ada yang mengejar, memepet dan naik ke kapal tugboat tersebut. Jadi saya dari kejauhan itu sudah koordinasi sama yang saya ajak itu masyarakat supaya merapat ke tugboat itu di bagian sebelah kanan. Untuk yang speed itu sebelah kiri itu, Mbak. Iya. Jadi waktu pas naik itu ketemu langsung dengan kru kapal itu. Jadi saya tanyakan sebenarnya ada apa. Oh, jadi orang kapal itu ngomong itu ada minta minyak, Pak, dengan senjata, Pak, pakai senjata, kami ditodong, seperti itu. Itu waktu itu saya lihat itu dua perampok tersebut itu lagi menurunkan minyak drigen itu, Mbak, Ke speedboat. ke speedboatnya. Jadi saya dari situ ngelihat situasi pada saat momen yang pas supaya saya bisa nangkap juga selamat. Jadi momen itu ya gimana caranya saya harus dapatin, Mbak. Jadi saya berkelahi itu, Mbak, sama perampok itu, salah satu perampok itu. Ini bekasnya juga masih ada nih, Mbak. Bengkak sama biru ini. Jadi di situ saya berkelahi gimana caranya saya harus dapat menangkap dan senjatanya itu saya pegang. Itu waktu pas berkelahi itu sempat tercabut itu, Mbak, pistolnya itu. Tercabut. Itu posisi sudah saya ikat itu, Pak. Sudah saya ikat, tercabut. Dia marah kayaknya mau nembak saya posisi itu. Sebelumnya belum tahu kalau ternyata mereka membawa senjata. Saya sudah tahu, tapi siapa yang bawa itu saya nggak tahu, Mbak. Kan ada dua itu, Mbak. Iya. Itu dua-duanya bawa senjata atau satu yang bawa senjata? Satu ya, Mbak, yang bawa senjata. Waktu pas dia mengeluarkan langsung saya tangkap tangannya itu, Mbak. Saya tangkap. Saya minta tolong sama kru kapal itu untuk mengamankan. Nah, yang satu sudah diamankan, yang satunya lagi itu kabur itu, Mbak. Itu sebenarnya sudah terikat, namun ikatannya tidak kuat. Dia mau nyabut, melepaskan ikatan speedboat dia itu karena mau kabur itu. Terlihat sama kru kapal tidak sempat, langsung loncat ke air, ke sungai itu, Mbak. Iya. Nah dari situ sudah tertangkap satu itu sempat dikejar itu, Mbak, yang lompat itu Sama masyarakat ya? sama masyarakat itu, sama kru kapal juga. Tapi sudah nggak ketemu lagi karena nyelam itu, Mbak. Nah dari situ saya inisiatif langsung mengamankan tersangka tersebut, Mbak, ke dermaga terdekat. Dari situ saya langsung
laporan ke Danramil 13 Sungai Menang, Kapten Infanteri Ahmad Zudi. Nah, saya berkoordinasi bahwa saya laporan bahwa saya sudah menangkap tersangka yang merampok BBM itu, Mbak. Iya. Bahan bakarnya. Jadi dari beliau memerintahkan saya bahwa amankan senjatanya dan jaga tersangka jangan sampai lepas, sambil menunggu koordinasi ke atas, Mbak, ke Dandim. Jadi waktu itu kebetulan hari long weekend kalau nggak salah itu, Mbak, hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa? 7 Tanggal 7 April. Formasinya sudah koordinasi sama pihak kepolisian Polsek. Ya. Tapi berhubung di Polsek itu tidak ada anggota yang bisa berangkat menjemput, jadi diperintahkan langsung dibawa ke Polres langsung. Ya. Jadi dari situ sekitar jam 16 itu, Mbak, 18.00 itu dari dermaga itu saya bawa bersama ada security dari perusahaan itu. Saya bawa dari dermaga ke KTM Lampung. Itu berjarak sekitar 45 menit lah kalau pakai speedboat. Dari situ lalu disiapkan mobil untuk membawa tersangka. Itu diperkirakan itu sekitar 3 jam, Mbak, dari KTM itu menuju Kayu Agung. Nah, sampai di Kayu Agung sekitar 22 30 apa kalau nggak salah. Itu langsung saya arahkan ke Kodim dulu, Mbak, untuk menghadap Dandim. Dandim mengecek untuk personil sama tersangka, barang bukti. Dari petunjuk Dandim itu diperintahkan dan unit dan Ramil saya untuk membawa tersangka tersebut ke Polres. Jadi dari Polres itu diterima sama Kasat Pol Airut itu, Mbak. Jadi diterima dengan baik di sana. Habis itu langsung pulang kami, Mbak. Iya. Itu Pak Ari ini awal curiga kalau itu mau merampok minyak di situ itu bagaimana? Apa yang membuat Pak Ari ini langsung nangkap? Kalau saya itu sebenarnya pertamanya itu memang curiga, Mbak. Soalnya Speed itu mengejar tongkang itu, mengejar kapal itu dari belakang itu langsung memepet, langsung menyandar di sebelah tugboat tersebut. Feeling saya, wih, kayak nggak ada yang kayak nggak beres itu. Makanya itu saya inisiatif ngajak masyarakat tersebut. Yeah. Saya pepet, saya naik dari sebelah kanan. Berarti tentaranya cuma Pak Ari aja ya? Siap. Dibantu dengan masyarakat. Berapa orang waktu itu yang membantu Mas Ari? Masyarakat 1, Mbak. Terus untuk di dalam kapal tersebut ada 7 orang. Termasuk kapten itu 7 orang. Itu juga ikut membantu menangkap ya? Ikut juga, Mbak. Kemudian apa yang membuat Pak Ari berani untuk menangkap perompak itu? Saya pada saat itu udah nggak berpikir lagi, Mbak. Udah nggak berpikir lagi, udah nggak ngerasa takut. Tapi saya cari celah, Mbak. Gimana caranya orang itu bisa tertangkap, bisa selamat, nggak ada korban. Jadi ya seperti biasa aja, Mbak. Saya ngelihat itu ya, saya amati dulu, saya lihat. Giliran posisi yang bagus, langsung saya, Mbak. Nggak pikir panjang lagi. Dengan keberhasilan Pak Ari ini menangkap perompak ini, saya dengar mendapat penghargaan ya? Dapat penghargaan dari Dandim dan Rem, Pangdam, dan sekarang bisa ke sini dipanggil Bapak Kasatnya. Pak Tri ini kan datang jauh-jauh dari Kodam 2 Sriwijaya ya. Tadi bagaimana saat menghadap Bapak Kasat? Oh ya, rasanya itu, Mbak, saya jauh-jauh dari Kodam 2 itu nggak nyangka, Mbak, bisa ke Mabesat ini, ketemu sama Bapak. Yeah. Di ruangan Bapak, duduk bareng sama Bapak. Wes, bangga sekali, Mbak. Nggak pernah bisa dibayangkan. Mungkin belum tentu orang bisa
seperti saya, Mbak. Iya. Tapi tentunya tadi didampingin siapa saja, Pak? Tadi didampingi Dandim 0402 Oki, terus didampingi sama Dan Ramil 13 Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, menghadap Bapak Kasat. Kalau tanggapan keluarga bagaimana? Pak Ari dipanggil menghadap Bapak Kasat ini. Wih, bangga sekali orang tua saya, Mbak. Saudara-saudara saya bangga semua. Itu saya 4 bersaudara itu ngerasa bangga semua, Mbak. Kebetulan saya itu 4 bersaudara, 3 laki-laki 1 perempuan. Yang 3-3-nya itu anggota, Mbak. Berdinas di mana, Pak Ari? Kalau yang pertama itu di Polres Lampung Utara, Mbak. Itu Awan Darmawan. Kalau yang kedua itu kakak saya itu Serma Febri Dwi Atmoko, bertugas di Bangka, Denhub Bangka. Yeah. Nah, yang ketiga saya sendiri di Kodimoki. Yang keempat perempuan. Pak Ari tadi mendapatkan penghargaan apa saja nih dari Bapak Kasat nih? Alhamdulillah tadi dari Bapak Kasat diberikan penghargaan piagam dan juga sekolah, Mbak. Secapa. Siapa? Ya, dan selain mendapat penghargaan piagam ini Pak dan sekolah, ada lagi yang diberikan oleh Bapak Kasat? Tadi saya juga minta bantuan dengan Bapak karena kami itu di situ perairan, daerah perairan yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Jadi saya meminta sama Bapak Kasat minta bantuan untuk transportasi air speedboat. Diberikan berapa speedboat? Diberikan informasinya tadi 2. Dan tentunya itu sangat membantu Pak Ari juga dan TNI yang di sana dan masyarakat untuk digunakan di sana ya. Sangat-sangat membantu, Mbak. Karena di situ untuk transportasi itu menggunakan air itu ada. Terus itu juga di sana itu termasuk zona merah, Mbak. Zona merah itu di situ banyak terjadi mafia, preman-preman banyak di situ, Mbak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Pak Ari sampaikan kepada rekan-rekan prajurit atau Babinsa agar mereka juga termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk TNI dan terutamanya negara kita ini. Kalau pesan saya, Mbak, untuk rekan-rekan anggota juga jalankan tugas itu sesuai dengan kemampuan, lalu dengan hati. Apabila bertemu yang kira-kira ini jangan gegabah, lihat situasi dulu, kondisi. Kalau kita kira-kira bisa, langsung lanjakkan. Kalau orang Palembang, langsung lanjakkan. Apa itu lanjakkan? Langsung apa ya? Langsung beraksi ya? Beraksi. Iya. Ya. Tapi tentunya juga sudah dengan persiapan yang matang juga ya Pak Ari. Iya, betul, Mbak. Iya. Terima kasih Pak Ari atas kehadirannya di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Iya, Mbak. Semoga ini dapat memotivasi para prajurit TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas di lapangan untuk melakukan yang terbaik, menjaga masyarakat juga karena kita dari rakyat untuk rakyat. Betul. Ya. Baik. Sekian perbincangan kita dengan Serka Ari. Semoga ini dapat memotivasi kita semua untuk melakukan yang terbaik. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.